Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adadul jama'ati fil Jum'ah. Bilangan orang yang sholat Jumat. Bilangan jamaah yang menghadiri sholat Jumat. Aqalluhum inda Abi Hanifah wa Muhammadin fil Ashab salah satu rijalin siwal imam. Minimal orang yang menghadiri sholat Jum'ah itu menurut Abu Hanifah atau madhab Hanafi dan Muhammad adalah salah satu rijalin 3 orang siwal imam kecuali imam. Berarti semuanya ada 4 orang. Imam 1, kemudian makmumnya ada 3. Walau kanu musafirina aw mardo, meskipun mereka itu adalah musafir. Ya, musafir itu apa? Oh, yang berpergian. Dalam perjalanan. Aw mardo atau orang sakit. Ya. Di antara 3 orang itu yang menghadiri sholat Jumat itu adalah orang-orang musafir. Ya, atau yang sedang sakit. Nah, gak masalah, gak apa-apa. Li'anna aqalla al-jam'i shahiha innama huwa salas. Ya. Karena sesungguhnya minimal jamaah as-shahiha yang benar, ya, innama huwa salatu, sesungguhnya itu adalah 3. Ya, jamak. Kalau 1 namanya apa? Mufrad. Kalau 2 musanna atau tasniyah. Kalau ketiga jamak. Tuh, ya. Jadi minimal jamak itu ada 3. Wal jama'atu syartun mustaqilun fil Jum'ah. Jadi jamak itu adalah salah satu syarat di dalam Jumat. Jadi sholat Jumat itu harus berjamaah. Ya, liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fas'au ila dzikrillah, hendaklah kalian bersegera menuju zikrullah, artinya menuju sholat Jumat. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya, dan apabila sudah dikumandangkan sholat azan untuk sholat Jumat, fas'au, maka hendaklah kalian bersegera ila dzikrillah, menuju sholat Jumat itu. Ya. Jadi is'au itu adalah segatnya apa? Jama. Is'aya, is'au. Is'a, hendaklah kamu bersegera. Is'aya, hendaklah kalian berdua bersegera. Is'au, hendaklah kalian banyak bersegera. Nah, minimal jama, ya, itu adalah ada berapa? 3. 1 mufrad, kedua tasniyah, kemudian ketiga jamak. Maka Abu Hanifah berdasarkan ayat ini bahwasanya sholat Jumat itu boleh dilakukan 3 orang makmum, kemudian 1 imam. Ya. Karena segatnya adalah is'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah. Ya. Wal Jum'atu mustaqattun minal jamaah. Jumat itu, kata-kata Jumat itu diambil dari kata jamaah. Ya, kata Jumat itu diambil dari kata jamaah. Wala budda lahu min mudzakirin wa huwal khatib. Dan harus di antara mereka itu ada seorang mudzakir, yakni siapa? Al-khatib. Jadi menurut Abu Hanifah bahwasanya sholat Jumat itu boleh dilakukan 4 orang. Ya, 3 orang makmum, yang 1 orangnya mudzakir atau imam dan khatib. Ya, wa huwal khatib di sini. Ya. Entah khatibnya itu apakah jadi imam atau tidak. Ya. Wa qala al-Malikiyah, dan berkata madhab Maliki, kalau al-Malik, ya, wa qala al-Maliku itu Imam Malik. Kalau wa qala al-Malikiyah itu adalah berkata madhab Maliki. Ya. Jadi madhab Maliki karena ada yang nisbat kepada Malik. Nah, jadi imam
ulama-ulama yang berafiliasi pada Imam Malik. Ya. Yustaratu hudurus nai asyara rajulan lis sholati wal khutbati. Ya. Disyaratkan hadirnya sholat Jumat itu ya ada 12 orang. Ya, menurut mazhab Maliki disyaratkan hadirnya sholat Jumat itu 12 orang. Yang 12 orang ini mereka hadir sholat dan khutbahnya. Ya, lis sholati wal khutbati. Jadi kalau khutbah ada 10 orang, tiba-tiba waktu sholat ada 12 orang, itu tidak boleh. Ya, jadi minimal 12 orang itu mereka mengikuti khutbah dan sholat. Gak boleh mengikuti salah satu, ya. Gak boleh mengikuti khutbahnya saja. Ya itu. 5 ruwiya an Jabirin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena diriwayatkan oleh Jabir, hadis dari Jabir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaktubu qa'iman yaumal jum'ah. Jadi Rasulullah itu berdiri dalam keadaan khutbah pada hari Jumat. Maksudnya khutbah apa? Khutbah Jumat. Faja'at airun minas Syam. Jadi tiba-tiba datang rombongan para pedagang dari Syam. Ya. Fa fatalan nasu ilaiha. Kemudian manusia pada saat itu, ya para sahabat, langsung menyerbu kepada rombongan pedagang dari Syam. Hatta lam yabqa illa isna asyara rajulan. Ya, sampai tidak tersisa kecuali 12 orang. Jadi ceritanya Rasulullah lagi khutbah Jumat. Nah, kemudian datang rombongan pedagang dari Syam. Ya, masuk ke Madinah. Nah, tiba-tiba para sahabat yang mendengarkan khutbah Rasulullah itu langsung berburu ke siapa? Ke rombongan pedagang dari Syam. Nah, tidak tersisa kecuali cuma 12 orang saja yang diam saja. Dia mendengarkan khutbah Rasulullah ada berapa? 12 orang. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Fa unzilatil ayah allati fil jum'ah. Maka diturunkan ayat yang tercantum atau yang ada di dalam surat Jumat. Surat Al-Jumu'ah. Bagaimana ayatnya? Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infadu 'ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya. Dan tatkala mereka melihat tijarah, ya, atau permainan, mereka langsung memburu kepada tijarah atau permainan itu. Wa tarakuka qa'ima, ya. Dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Maksudnya apa? Dalam keadaan berkhutbah. Rawahu Ahmad wa Muslim. Ya. Jadi itu. Jadi di dalam sholat Jumat dijelaskan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, maka langsung mereka berburu, ya, menuju kepada perdagangan dan permainan itu. Wa tarakuka qa'imah, dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri, maksudnya dalam keadaan khutbah. Ya. Apakah Rasulullah menghentikan khutbahnya karena tinggal 12 orang? Tidak. Rasulullah melanjutkan khutbahnya meskipun sebagian sahabat, ya, pada lari menghampiri daripada rombongan perniagaan tersebut. Wa yustaratu li hadza syarti an yakuna al-adad min ahlil balad. Ya, disyaratkan bahwasanya jamaah daripada sholat Jumat itu dan bilangan tersebut, ya, bilangan yang 12 tadi adalah min ahlil baladi, penduduk asli di situ, ya, bukan pendatang, penduduk asli. Jadi Imam Maliki itu, mazhab Maliki mensyaratkan bahwasanya sah sholat Jumat dihadiri 12 orang, ya, syaratnya semuanya ahlil balad, penduduk asli itu, ya. Nah, itu 12 orang. Bagaimana dalilnya? Dalilnya surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu 'ilaiha wa tarakuka qa'ima. Jadi ceritanya Rasulullah lagi berdiri khutbah, kemudian datang rombongan dari Syam, maka mereka lari berburu menuju siapa? Menuju perdagangan tadi, para pedagang tadi. Ya, dan Rasulullah melanjutkan khutbahnya.
tidak membatalkan, tidak. Ya, kalau tidak sah Jumatnya, maka pasti Rasulullah membatalkan khutbahnya, tidak melanjutkan khutbah gitu ya. Ya, itu. Wa an yakuna baqina ma'al imam min awalil khutbah hatta salam minas shalah. Ya. Jadi yang tersisa itu, maksudnya yang 12 itu harus, ya, harus apa? Harus menghadiri dari awal khutbah sampai salam. Ya. Dari awal khutbah sampai salam. Jadi yang 12 orang itu harus menghadiri Jumatnya dari permulaan khutbah sampai salam. Ya. Jadi tidak begini. Jadi ketika khutbah ada kurang dari 12 orang, kemudian begitu sholat baru pada datang, itu tidak boleh, tidak sah. Ya. Jadi boleh 12 orang itu, syaratnya pertama harus ahlul balad, penduduk asli, bukan pendatang ya. Yang kedua harus mengikuti khutbah dari awal sampai salamnya imam, ya, daripada sholat Jumat. Wa qala Syafi'i wal Hanabilah, ya, dan berkata madhab Syafi'i dan Hanabil, ya, madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad, tuqamul jum'ah bi huduri arba'ina fa aksara, ya, bisa didirikan sholat Jumat apabila dihadiri 40 orang atau lebih, ya, 40 minimal 40 orang, kemudian lebih. Bil imami dengan imam. Jadi 40 orang itu dengan imam. Ya. Min ahlil qaryah, daripada penduduk asli di situ, bukan pendatang. Jadi madhab Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bahwasanya bisa didirikan sholat Jumat apabila dihadiri 40 orang atau lebih beserta imam. Syaratnya adalah min ahlil balad atau min ahlil qaryah, daripada penduduk asli kampung situ. Al-mukallifin, ya, yang mukallaf. Apa yang mukallaf itu? Yang sudah balik, yang sudah berkewajiban menjalankan syariat, ya. Al-ahrari az-zukuri, ya, yang merdeka dan yang laki-laki. Jadi kalau 30 laki-laki kemudian 10-nya perempuan, tidak boleh, ya. 30 laki-laki 10-nya perempuan, atau 39 laki-laki 1-nya perempuan, jadi pas 40, dan tidak boleh. Semuanya syaratnya harus merdeka, kemudian harus laki-laki. Walau kana mardo khursan au suman, meskipun, ya, yang 40 orang itu adalah orang sakit atau orang tuli, orang bisu. Ya. 40 orang itu bisu semua. Imam saja yang bisa ngomong, ya. Khotib saja yang bisa ngomong. Kemudian tuli semua, tidak masalah. Yang penting harus 40 merdeka dan laki-laki dan mukallaf. La musafirinya tidak boleh orang musafir. Ya. 39 ahli qaryah, penduduk asli, ada pendatang, ya, pendatang. 1 orang dalam perjalanan mampir sholat Jumat, nah itu tidak sah. Ya. Atau umpamanya ada 35 orang datang rombongan mau ziarah, mampir ke situ, ikut sholat Jumat, jadi 45 orang, ya, 35 penduduk asli, 5 orang musafir, tidak boleh juga. Ya. Syaratnya harus penduduk asli, ya, ya, yang mukim di situ, maksudnya yang mukim di situ, kemudian yang merdeka laki-laki, meskipun mereka itu orang sakit, orang bisu atau tuli. Tidak boleh orang yang musafir, ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah 40 orang yang tadi syaratnya sebutan tadi, nah boleh orang musafir ikut sholat Jumat situ. Ya, karena musafir itu tidak menjadi syarat sahnya di dalam hudurul Jumat. Lakin yajuzu kaunul imami musafiron idza zadal adadu alal arba'in, ya. Tetapi boleh, gitu kan, boleh
imamnya itu musafir. Ya, imam musafir. Khatibnya juga boleh musafir. Ya. Inzada al-adad al-arba'in, apabila sudah lewat atau lebih daripada bilangan berapa? 40. Jadi kalau sudah 40, nah itu boleh imamnya musafir. Ya. Atau khatibnya juga musafir, boleh. Seperti Abi sebulan sekali suka ngisi di Bandung, ya, di pesantren Pal Genep. Itu kan lebih dari 100 itu jamaahnya. Nah, Abi yang khotbah dan yang imam itu boleh. Nah, dan juga suka ada jadwal di Unpad, ya, Unpad yang di Batu Ukur itu. Ya. Nah itu kan jamaahnya lebih 100 itu, bahkan lebih dari 200. Nah itu Abi yang khotbah, yang imam, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kurang dari 40, nah khotibnya dan imamnya orang musafir itu udah boleh. Ya. Wala tanaqidul jum'atu bi aqalli min arba'in, ya. Ya, jadi tidaklah sah Jumat itu, ya, atau tidak terjadi Jumat itu lebih sedikit daripada 40 atau kurang daripada 40. Di hadis si Ka'ab al-Mutadammin, di hadis si Ka'ab al-Mutadammin, berdasarkan hadis Ka'ab al-Mutadammin, anna adadal musallina fi awal Jumatin bil Madinah ma'as adabni zararah kanu arba'ina rajulan. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ya. Jadi berdasarkan hadis Ka'ab al-Mutadammin bahwasanya jumlah orang-orang yang sholat di permulaan Jumat di Madinah, ya, jadi permulaan sholat Jumat di Madinah itu, ya, dihadiri oleh 40 orang muslim, ya, 40 orang. In anna adadal musallina fi awal Jum'atin bil Madinah, sesungguhnya bilangan orang-orang yang sholat di awal sholat Jumat di Madinah, ma'a As'ad bin Zararah, bersama As'ad bin Zararah, kanu arba'ina rajulan, mereka itu berjumlah 40 orang laki-laki. Ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Warahal Baihaqi an Ibnu Mas'udin annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah, membuat sholat Jumat di Madinah, wa kanu arba'ina rajulan, pada saat itu baru ada 40 orang laki-laki. Nah, jadi awal sholat Jumat di Madinah diikuti oleh 40 orang laki-laki. Kenapa? Karena memang pada saat itu baru ada 40 orang, ya, laki-laki, dan Rasulullah mendirikan sholat Jumat. Walam yasbut annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi aqalli min arba'in. Memang tidak diceritakan, ya, tidak terjadi dan belum pernah dilaksanakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat itu lebih sedikit daripada arba'ina, daripada 40, ya. Nah itu. Loh, kalau tadi disebutkan katanya 12. Dan asalnya itu 40. Kemungkinan, ya, 40. Tapi karena ada terjadi datang rombongan pedagang dari Syam, sehingga sebagian sahabat pada berburu, ya, menghampiri daripada para pedagang dari Syam. Ya, yang tersisa pada saat itu adalah 12 orang, dan Rasulullah terus melanjutkan khutbahnya, tidak membatalkan khutbahnya. Ya. Itu. Al-ba'duhum oleh karena falon faddo arba'una aw ba'duhum bil khutbah lam tasihal jum'atu. Ya, kalau terlepas daripada atau kurang daripada 40, maka tidak sah salat Jumatnya. Li anna sima al arba'ina jami'a arkanil khutbati matlub. Ya, karena mendengarkannya 40 orang itu, ya, adalah jami al arkani matlubun, ya, jami arkani khutbah
Jadi mendengarkannya 40 orang itu mendengarkan apa? Mendengarkan semua rukun khutbah itu adalah dituntut, diharuskan. Ya. Jadi mendengarkannya seluruh khutbah oleh 40 orang itu adalah diharuskan. Ya. Jadi 40 orang itu sholatnya saja waktu Jumat yang belum pada datang umpamanya. Baru ada 20 orang kemudian khutbah. Nah, baru setelah qomat ada berdatangan, ada 40. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Syaratnya yang 40 orang itu harus mendengarkan semua rukun khutbah. Artinya khutbah pertama sampai khutbah kedua. Ya. Nah, itu. Walain fadl arba'una aw ba'du fil khutbah lam tasihal jum'ah. Ya. Apabila lepas dari 40 orang itu, kurang dari 40 orang itu, nah kemudian tidak mendengarkan seluruh khutbah. Tadi contohnya sudah ya. Ketika khutbah kurang dari 40, kemudian ketika sholat memang ada 40, tetap sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena mendengarkannya 40 orang itu kepada setiap rukun Jumat, rukun khutbah, semua rukun khutbah itu adalah diharuskan. Wa yadharuli, dan jelas bagi saya ini siapa? Pengarang kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ini dinukil daripada kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz kedua halaman 275. Ya. Nah, ini dinukil daripada kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Menurut pengarang Fiqhul Islam wa Adillatuhu, wa yadharuli anal jum'ata tatlubul istima'. Dan jelas bagi saya bahwasanya sholat Jumat itu harus atau menuntut istima', perkumpulan atau jamaah. Nah, jamaah. Pamata tahaqqaqatil jama'atu al-katsiratu urfan wajabatil jum'ah wa sahhat. Dari kesimpulannya, menurut pengarang kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, jadi begini. Jadi ternyata syarat daripada sholat Jumat itu al-istima', berkumpul atau berjamaah. Ya. Dan apabila terjadi jamaah yang banyak, urfan menurut adat, ya, kebiasaan, wajabatil jum'atu wa sahhat, maka wajib sholat Jumat dilaksanakan dan sah sholatnya. Kenapa? Karena ada beberapa tempat yang penduduknya kurang dari 40. Ya. Kalau di perkotaan ya memang satu tempat itu lebih dari 40, tapi kalau di gunung-gunung, ya, Abi pernah ke daerah Gunung Tengger, gitu kan? Gunung Tengger itu di mana? Di Jawa Timur. Gunung Tengger itu dikelilingi 4 kabupaten. Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Jadi Gunung Tengger itu. Kalau kita pergi ke gunung itu, ada beberapa tempat yang penduduknya kurang dari 40. Ya. Nah, kurang dari 40 di daerah pegunungan itu. Ya. Daerah ini cuman ada 10 orang, ya, cuman ada 20 orang, nah gitu. Nah, apakah mereka tidak wajib Jumat? Ya, dalam satu tempat penduduknya kurang dari 40 laki-laki. Ya, ada 20 rumah. Dan ternyata laki-lakinya itu yang mukallaf, yang akil balik, yang laki-laki itu ada 30 orang umpamanya. Ya, yang lainnya kan anak perempuan atau perempuan istrinya atau ibunya gitu kan. Nah, apakah di situ tidak wajib Jumat? Ya, maka menurut daripada pengarang kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ketika terkumpul satu jamaah yang banyak menurut adat, ya, banyaknya itu menurut adat. Ya, kalau adat kebiasaan di situ kira-kira 10 orang itu dianggap banyak, nah, maka wajabatil jum'ah wa sahhat, wajib sholat Jumat dan sah Jumatnya. Ya, sah Jumatnya itu. Kalau 10 orang atau 15 orang menurut adat di situ termasuk orang banyak, nah, maka wajib Jumatnya dan sah Jumatnya. Walaysa hunaka nasun sharihun bi sirati adadil muayyin, ya, muayyanin.
Bisiroti adadin muayyanin. Ya. Ya, dan di sana tidak tidak ada syarat yang sharih yang tegas bilangan yang hadir sholat Jumat. Nah, dijelaskan nggak dari awal? Ada nggak hadisnya kalau sholat Jumat itu harus 40? Tidak ada. Ya, tidak disebutkan. Tidak disebutkan hadis yang sharih yang jelas. Yang sudah ditentukan bahwa sholat Jumat itu harus 40, tidak ada. Ya. Jadi para imam itu, imam mujtahid, ya, mensyaratkan sholat Jumat ada yang 4 orang. Dalilnya apa? Dalilnya diambil dari kata fas'au, bentuk jamak. Sedangkan jamak minimal 3 orang. Maka Imam Abu Hanifah mensyaratkan kalau sudah ada 4 orang, 3 orang makmum dan 1 orang imam itu sudah wajib sholat Jumat. Ya. Kemudian Imam Al-Maliki, ya, mazhab Maliki, maka disyaratkan 12 orang. Dalilnya apa? Dalilnya tadi, ya, ayat yang disebutkan di dalam sholat Jumat. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, kemudian ada rombongan dari Syam, mereka pada lari menuju rombongan pedagang itu, dan tinggal 12 orang, dan Rasulullah terus melanjutkan khutbahnya. Nah, kemudian Imam Syafi'i mensyaratkan dan Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan bahwasanya minimal harus 40 orang. Itu diambil dari mana? Ketika Rasulullah pertama kali mengadakan sholat Jumat di Madinah, itu dihadiri 40 orang, ya. Karena memang pada saat itu orang Islam yang laki-laki baru 40 orang, ya. Makanya kesimpulan daripada pengarang kitab ini, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, bahwasanya syarat sholat Jumat itu pertama istima', ya, berjamaah. Kemudian apabila ada berkumpul orang yang sudah dianggap banyak menurut uruf, menurut adat, ya, maka harus dilaksanakan sholat Jumat dan Jumatnya itu sah, ya. Kemudian kenapa? Karena itu tidak Syekh Juhel, ya, Juhel Wahbah itu tidak menentukan jumlah daripada yang hadir Jumat, ya. Jumlah yang hadir Jumat tidak ditentukan karena apa? Tidak ada dalil yang sharih yang jelas yang sudah ditentukan jumlah apanya? Jumlah yang melakukan sholat Jumat tidak ditentukan, tidak ada dalil yang sharih yang jelas, ya. Baik Al-Quran ataupun hadis yang menentukan bahwasanya sholat Jumat harus 40 orang, tidak, ya, atau harus 12 orang, tidak. Hanya para imam itu, imam yang mujtahid itu mengistinbat hukum daripada hadis dan Al-Quran tadi, ya. Itu wal jama'atu bil jum'ah syartun bil ittifaq. Jadi berjamaah di dalam sholat Jumat itu syarat yang mutlak yang sudah disepakati, ya. Berjamaah, berjamaah berkumpul. Satu orang sholat sendiri atau khutbah sendiri, imam sendiri tidak boleh, ya. Kalau nggak boleh bagaimana? Ya tidak wajib Jumatan, gitu, ya. Nah, itu paham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahaman. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.